jualanku ya sejak SD ya. Ya, jadi saya itu suka berbisnis dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya masih Agus Salim di sini di acara Dia Siapa, Siapa Dia. Sudah. Siapa dia, dia siapa. Sorry. Hari ini saya kedatangan tamu mbak-mbak ya, eh, pelopor atau usaha. Jadi apa ya? Hobi hobi usaha lah, hobi bisnis lah. Hobi buat-buat kue begitu. Mulai dari SD, eh, tutulan di sekolah-sekolahan, akhirnya sekarang jadi apa ya, bos dimsum mbak, ya, dimsum nom nom Pak. dimsum nom nom. Jadi monggo dilihat di IG-nya dimsum nom nom. Saya tidak tahu bagaimana rasanya dimsum dia. Pernah sih ke istri beli dimsum, ya enak memang, enak memang. Monggo mbak, diperkenalkan mbak. Oke, perkenalkan nama saya Evada Aulia Ashari. Eva Daulia Aulia Ashari, Pak. Ashari ya, Iya, oke. biasanya orang-orang manggil saya itu Eva. Mbak Eva, Iya. oke Mbak Eva. Jadi di sini saya pertama kali dimsum nom nom yang tagline-nya harga mulai dari 1.000. Rp1.000. Iya, Hmm. betul, Rp1.000. Jadi ada 16 varian untuk saat ini. Sehingga orang-orang langsung ini bertanya-tanya, kok bisa ya ada dimsum yang harganya dari 1.000 rupiah. Terus orang-orang di sini belinya nggak satu porsi gitu Pak, jadi per bijian, jadi bisa ngambil sesuai dengan apa pilihannya mereka gitu. Makanya dari kita pertama kali di Probolinggo ini yang benar-benar dimsum yang bisa dipilih-pilih oleh para customer gitu. Yang membedakan lagi di sausnya, kita nggak pakai saus saset tapi kita pakai saus olahan kita sendiri. Gitu. Jadinya kita nanti bisa dikonsumsi oleh semua kalangan. Jadi anak-anak kecil, jadi bisa dikonsumsi juga. Rp1.000 wis ono batin ya mbak ya? Alhamdulillah sudah Pak. Sudah ya? Sudah ada ya? hitungannya gitu. Iya mbak, saya bilangnya Mbak Aulia mbak. Eva aja Mbak Eva. Ya. Mbak Eva, monggo pak diceritakan, katanya dulu suka jualan kue ya sejak SD ya? Ya, jadi saya itu suka berbisnis dari SD. Jadi dulu itu ibu saya suruh untuk membuat jelly. Bukan bisnis lah mbak, tutulan lebih ya. Iya, jualan. Iya, kalau bisnis kan ada manajemennya Iya, begitu iya, ya. benar-benar ya. Oke. Jadi ibu saya Waktu saya SD. suruh waktu SD mana dulu, Pak? Saya di Tesno Negara 2. Tesno 2. Oh sini ya? Kodim. Kodim. Depannya Oke. Iya, Kodim. Terus Jadi ibu saya suruh membuat jelly dicetak di ini Pak, apa kan banyak cetakan-cetakan jelly yang berbentuk boneka, bintang, ya, matahari, karakter gitu ya. Oke. ya. Nah itu nanti saya jualkan ke teman-teman saya dengan harga Rp100. Dulu kan Rp100 masih masih ada. Ya. Apa? Sangu lah, sangu nih arek-arek Ya, gitu. masih ada lah. Oke. Teman-teman Rp100 itu masih banyak lah banyak untuk anak SD dulu jual, ya. untuk berjualan untuk produk Rp100 itu masih ada. Kalau sekarang kan udah nggak ada Rp100 kayaknya. Iya, terus mbak. Nah itu dari SD. Terus SMP saya juga jualan, SMP sampai SMA itu saya jualan jam tangan. Jadi pelatih basket saya itu dia kayak distributor besar jam tangan. Oh. Terus saya ke pelatih saya menawarkan diri, coach ini gimana kalau saya jualkan juga? Oh boleh Pak gitu. Boleh, itu jualkan juga nggak apa. Terserah udah mau ngambil berapa, pokoknya dari coach segini kamu jualkan. Oke, jadi saya jualan dari SMP sampai SMA. ROC itu. Iya, jam tangan. Ya. Untuk saya ini kayaknya kurang tahu ya mereknya ada apa enggak, soalnya udah lama itu. Terus habis itu saya kuliah juga berjualan bersama teman-teman.
Kuliah di di jurusan apa, Mbak? Universitas Muhammadiyah Malang, jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan. Oh, buat Gitu. makanan gitu ya? Iya, Ah, oke. lebih ke pengolahan makanan. Pengolahan makanan. Hasil dari pertanian diolah sama kita. Oke, ya, ya. Nah, dari itu kita mahasiswa baru di Unmu itu diwajibkan untuk membuat PKM. Jadi kayak pekan kreativitas mahasiswa. Hmm. Nah, itu dengan gimana caranya kita membuat suatu produk yang ini yang dapat apa ya, berkelanjutan gitu. Hmm. Produk Makanan. untuk dijual. Iya. Hmm. Nah, itu kita lolos untuk dibiayai. Jadinya Oh iya. iya, kita lolos untuk dibiayai. Yang jadinya kita punya tanggung jawab gimana caranya produk kita yang sesuai judul PKM itu yang kita ajukan itu memang benar-benar berkelanjutan juga gitu. Nah, itu kita jualan juga di sana. Terus yang kedua, kita juga mengajukan business plan. Nah, business plan itu kita mengadakan kayak apa? Judulnya ganteng-ganteng takoyaki. Ganteng-ganteng. Iya, ganteng-ganteng takoyaki. Takoyaki. Makanan apa itu? Takoyaki, Pak. Makanan Jepang apa ya? iya. Oh, oke. Street Terus. food. Oke, terus. Nah, itu kita juga jualan di CFD. Itu alhamdulillah ruame dan membludak, itu pertama kalinya kita jualan yang sampai sebegitunya gitu, Pak. Jadi sampai kita buka 2 titik CFD di CFD itu. Soalnya memang benar-benar kita harus membagi customer ya. Soalnya memang benar-benar bludak. Dan itu pun sampai orang-orang sampai menunggu kedatangan takoyaki itu kalau setiap minggunya di CFD. Jadi semen belum datang sudah ditunggu ya? Iya, betul. Makanya kita sampai kewalahan juga itu dulu waktu saya masih kuliah. Partnernya kita itu ada 5 orang. Saya sama teman. Satu titik itu 5 orang? Enggak, semua titik itu 5 orang. Oh, oke. Dibagi itu udah. Lalu kita sama-sama lulus. Maksudnya salah satu dari kita ada yang lulus, jadinya ada beberapa yang meneruskan, ada beberapa yang sudah tidak meneruskan, termasuk saya. Soalnya kan memang saya kembali lagi ke kota asal saya kan, Pak, di Probolinggo. Ke Probolinggo. Nah, jadi saya berpikir gimana ya di kota Probolinggo saya juga produktif dalam berjualan juga gitu. Soalnya kan memang di kuliah sudah ada nama, ilmunya ya. Iya, udah ada ilmunya, udah. Pokoknya non saya udah otak sampean udah dolan kayaknya. Iya benar, Pak. Jadi apa-apa gitu, oh ini cocok ini buat bisnis, oh ini cocok ini ke depannya gini gitu. Tapi olahan, Pak ya, olahan. Iya, olahan. Tapi lihat peluang juga kan, Pak. Nggih. Jadi kita nggak bisa asal jualan, semua itu harus ada peluang-peluang juga kan. Peluangnya kita gimana nanti ke depannya. Nah, makanya itu saya sebelum berjualan itu masih berpikir dulu gimana modalnya kan, Pak. Soalnya dulu itu hasil penjualan saya waktu kuliah sebagiannya itu juga saya saya bayarkan untuk skripsi saya juga. Untuk urusan kuliah juga lah. Urusan kuliah. Jadi orang tua saya juga mengirim uang untuk skripsi sama kebutuhan hidup saya juga. Tapi saya juga ingin membantu gitu, Pak. Nah, itu hasil jualan saya juga buat itu. Nah, jadinya waktu pulang udah habis. Oh iya. Jadi modal nggak ada, minta ke orang tua juga malu kan. Izin. Iya. Jadinya saya harus bekerja dulu sebelum saya membuka usaha. Kerja apa dulu, Pak? Saya pertama kali pengalaman kerja di Pak, salah satu bank di Probolinggo. Oke. Terus saya resign, terus bekerja di proyek jalan tol. Pasuruan Probolinggo. Ya, terus buat ini terakhir. Iya, terus saya menikah. Lalu sama suami gimana? Tidak menuntut untuk jualan sih suami awalnya. Cuma saya yang nggak bisa berdiam diri di rumah ngurus anak, nggak bisa. Jadi harus ada kegiatan. Oh, kudu dodolan guys gitu. Harus ada kegiatan, Pak. Harus ada kegiatan. Nah, kegiatan saya ini yang sekiranya bisa membantu suami saya juga, ya bisa Pak? Biar bisa pikiran saya bisa ini nggak stagnan di dapur atau anak saya enggak. Saya pingin berkembang caranya, ya. Berkembang.
betul berkembang gitu. Tiba-tiba ada ide ini Mbak. Tiba-tiba saya pikirannya gini, saya jualan apa ya enaknya di Probolinggo ini yang benar-benar orang-orang atau masyarakat Probolinggo juga mau menyicipi masakan atau olahan dari luar negeri atau pokoknya diterima lah oleh masyarakat. Nah dengan cara ya ini salah satunya dimsum. Kenapa saya pingin jualan dimsum? Karena saya pertama kali tuh saya suka banget sama dimsum Pak. Itu. Sampai sudah tahu rasanya berarti. Iya. Jadi pertama kali tuh itu saya karena suka makanya langsung ini milih dimsum ini. Buat sendiri nih Mbak? Iya semua homemade. Enggak, artinya Mbak sendiri yang buat? Iya. Oh keren ya, keren. Iya Mbak, untuk apa nyebutnya, dimsum apa dimsum Mbak? Dimsum Pak. Dimsum. Nom-nom. Iya, kadang-kala kita nyebut dimsum dikira dimsum tulisan. Iya. Bisa aja sih, nggak apa-apa bebas. Nggak apa-apa ya. Iya, dimsum. Rasanya enak lah. Nah, dimsum ini kan di Probolinggo, apalagi kota kecil ini ya. Kayaknya kan namanya asing Mbak. Iya, masih asing. Apa juga tidak ada kekhawatiran samanya? Ya awalnya sih memang iya sih Pak. Awalnya memang saya khawatir apakah laku ya di Probolinggo ini. Soalnya kan memang ini makanan dari luar negeri. Namanya dari luar negeri kan ya, oke. Terus saya berpikir gimana caranya diterima sama orang-orang Probolinggo gitu. Nah jadinya saya gimana caranya diterima. Pertama saya ini menembak di harga. Jadi kan harganya saya murahkan. Atau enggak di rasanya. Terus saya berpikir mungkin lebih ke harganya kalau di Probolinggo. Soalnya kan seperti itu. Ya mungkin orang-orang melihat sementing enggak mahal mereka mencoba begitu. Iya, betul. Makanya saya langsung menembak, oh ini mungkin nanti arahnya tagline-nya yang bisa bikin pencitraan produk saya itu kalimat harga mulai dari 1.000 itu. Biar nanti orang-orang mau mencoba. Terus saya berpikir dimsum ini biasanya untuk kalangan menengah ke atas kan Pak? Ya. Jadinya saya berpikir gimana caranya menengah ke bawah juga ikut menyicipi, ikut makan, merasakan orang-orang atas itu. Iya, merasakan juga gitu. Biar sama-sama lah semua bisa menyicipi. Jadi gimana caranya ya itu harganya mulai 1.000 sampai 3.000 itu. Jadi orang-orang kalau mau ada anak kecil gitu di waktu saya jualan beli 5.000 boleh saya dilayani juga. Mau berapapun saya layani. Karena memang non saya eceran 1.000-an itu Mbak ya. Iya. Jadi memang ya tidak mungkin beli 1.000 lah orang-orang. Ya mungkin 2.000, 3.000. Iya betul. Awal mula konsumen ini apakah anak-anak Mbak ya? Anak-anak atau gimana ya? Awal mula konsumen lebih banyak itu anak-anak sekolah Pak, malahan. Awalnya itu anak-anak sekolah, lalu anak-anak sekolah itu mengajak orang tuanya untuk mencicipi. Lalu orang tuanya juga ikut suka karena katanya sih kalau sesuai testimoni itu sausnya yang bikin orang-orang ketagihan gitu. Ada orang-orang customer saya yang pergi keluar kota gitu, terus makan dimsum pasti WA saya, ini kok sausnya beda ya, atau sausnya gini gitu. Oh memang beda di dimsum nom nom ini sausnya ya? Iya, kita buatan sendiri ya? Membedakan ya, kita bikin sendiri. Jadi sebelum kita jualan kita buat fresh Pak. Gimana? Sebelum saya jualan, saya buat saus dulu biar fresh. Gitu. Iya. Biar ya. Ini jualnya di mana, Mbak? Untuk pertama kali, Mbak? Saya masih online, Pak. Untuk saat ini tetap online. Online. Iya. Sebentar. Tadi ada konsumen anak SD katanya. Iya. Nah, itu online belinya atau gimana? Enggak. Setiap mingguan saya open di CFD. Oh, itu ya. Iya. Di alun-alun. Iya, pertama kali memperkenalkan dimsum nom-nom ini juga di CFD itu, Pak. Jadinya, dari sana sudah mulai ya membuka jaringan. membuka jaringan, betul. Membuka jaringan, orang-orang pada bertanya, ini gimana cara belinya, ternyata bisa lewat online, ya banyak yang online itu.
untuk saat ini alhamdulillah kan lebih ke pandemi COVID ya Pak. Jadinya kebanyakan orang-orang lebih suka ke makanan online semua. Untuk menghindari mungkin kontak sama orang-orang atau apa bersentuhan gitu. ya dengan Iya. orang-orang. Dan alhamdulillah juga pandemi ini bisnis yang baik memang frozen food kan. Jadi mungkin lebih praktis, cara makannya juga tinggal dihangatkan bisa langsung dikonsumsi gitu. Iya, Gitu Pak. Jadi saya juga menyediakan frozen food dimsumnya di rumah. di rumah. Berarti ya orang-orang bisa mulai bisnis kulaan kesamaan, mungkin begitu ya? Lebih ke paketan Pak. Kalau kulaan itu saya khusus para franchiser saya, cabang-cabang Oh, sudah saya. ada. Ya, alhamdulillah sudah ada 8. Di mana tuh, Pak? Di situ Bondo ada 2, Lumajang, Jember, lalu Jayapura. Oh, jauh. Jayapura ini masih lockdown, jadinya nggak bisa nyetok bahan di sana. Lalu di Keraksan sudah ada, sama di Pasuruan sudah Pasuruan ada. ada. Oh, banyak ya. Iya, alhamdulillah. Untuk biaya franchisernya juga saya meminimalisir sekiranya gimana caranya para UMK bisa membuka peluang UMKM Pak gitu. Jadi pada kaget semua kok harganya franchise cabang kok murah gitu. Ya memang untuk 8 franchiser ini saya minimalisir untuk harganya franchiser demi apa ya, demi nama Dimsum Nom Nom itu biar lebih ya lebih terkenal lah. Iya. Nah Mbak, begini, kebanyakan kan orang bisnis franchise Ya. ini malah apa ya, malah cepet tutup Mbak. Itu Ya, kenapa betul. ya? Kalau menurut saya sih Pak, franchise bisa tutup itu dari ownernya itu sendiri. Iya. Jadi ownernya itu sendiri ingin mengembangkan atau tidak itu tergantung kita sendiri kan. Nah, ada beberapa teman-teman saya yang membuka para franchise kan teman-teman saya kebanyakan bisnis semua Pak. Nah itu dari kita sendirinya dia mau mengembangkan atau tidak gitu. Kebanyakan orang-orang khususnya di Indonesia ini sih saya perhatikan dia suka makanan yang bervariatif. Jadi ketika kita ada dimsum nih Pak, nah itu terus 1 bulan itu sepi sekali, tidak ada pembeli atau cuma beberapa aja yang membeli. Nah itu bisa di-up-kan dengan cara inovasi lagi dengan apa yang kita jual. Menunya maksudnya? Menunya divariasikan lagi. Kayak dulu saya dimsum aja. Lalu kenapa saya sempat mengalami kemunduran juga. Mengalami kemunduran jadinya gimana caranya ya saya bisa up lagi. Nah saya ada suki berkuah. Oh. Gitu. Berarti ada variasi yang lain gitu. Iya, menu lain, Pak. Menu lain, betul. Oh, menu lain. Terus saya lihat lagi Probolinggo ini sukanya orang-orangnya yang pedes-pedes gitu. Oh ya udah, saya ada inovasi baru lagi yaitu dimsum jahat. Jadi diolah lagi sama bumbu jahat gitu, Pak. Jahat itu berarti pedes, Pak? Iya, pedes, Pak. Itu. Soalnya kan dijahatin. Iya. Ya, yang penting jangan berpikir bahwa orang Probolinggo sukanya gratisan, Pak. Itu jangan dipikir. Iya, betul. Usaha itu memang butuh modal, kawan. Jadi Anda harus merasakan dimsum nom-nom ini dengan nilai, saya tidak tahu ya berapa harganya, baru Anda berkomentar apakah ini bisa saya beli lagi atau tidak, kan begitu Mbak? Iya betul. Biasanya Dicicipi begitu, dulu. dicicipi dulu lah dimsum nom-nom ini. Nah, mulai dari kecil Mbak, ini kan kita sedikit mengorek bisnis pribadi Mbak, siapa lupa Pak? Eva, Pak. Mbak Eva. Bisnis pribadi Mbak Eva ini mulai dari sekarang kita mundur Mbak sampai ke Mbak Eva waktu itu masih SD. Ya. Ya. Nah, terpikir enggak ketika SD dulu untuk bisnis seperti ini atau bisnis sendiri dan berkembang gitu Mbak? Sempat terpikir ya, Mak. Oh ya. Iya, jadi saya memang terpikirkan saya nantinya
pingin punya restoran besar gitu memang. Oh, amin, amin, amin. Ya semoga aja. Ya, Butuh modal besar. ya, ini Tapi namanya memang kayak restoran besar, gitu. Mbak. Iya, sampai orang tua saya itu mengarahkan ke ilmu dan teknologi pangan itu ya dari orang tua saya sendiri. Gara-gara itu ya. Iya, soalnya memang saya dari kecil Hmm. suka masak. Dari saya usia SD itu suka bantu ibu saya masak. Belum. Masak kue Masak atau masak makan? makanan, lebih ke Oh, makanan. Kalau kue saya nggak terlalu mahir. ya, ya, ya. Ya, tertarik, menarik ya. Jadi memang sesuatu yang memang digeluti dengan serius itu akan menghasilkan uang, betul Mbak ya? Betul Betul. sekali. Nah, Mbak, dari sekian 8 franchise itu, eh, adakah pikiran Mbak Eva ini untuk lebih banyak franchise-nya lagi? Iya, saya punya mimpi seperti itu, Pak. Pengennya ada dimsum nom nom ini dikenal seluruh Indonesia. Saya punya Amin. mimpi kayak gitu. Hmm. Dan gimana caranya untuk pengiriman frozen food itu bisa sampai ke Jayapura, Kalimantan atau Sulawesi. Itu saya sampai sekarang difikirkan. Sudah ada beberapa para calon franchiser yang Hmm? dari Kalimantan, Hmm? terus Sumatera itu juga menanyakan, tapi saya yang masih ragu untuk pengirimannya itu. Masih apa ya, masih ada kendala di pengiriman. Soalnya kan untuk saat ini pandemi ini yang bikin saya ada kendala. Hmm. Ada yang di lockdown, ada yang Ya, harus gimana itu. berpikir ulang-ulang, Mbak ya. Iya, untuk saat ini. Iya, Untuk Jawa Timur insya Allah masih bisa. untuk 8 franchise ini kan eh, apa ya? Bahasanya kulai kan kesampaian, Mbak. Iya, Ya. semua di saya. Ya, semua di ownernya kan begitu ya. Mm. Ika beda kualan sampean dengan melayani sebanyak itu ya. Untuk saat ini alhamdulillah enggak, Pak. Ada asisten di rumah untuk. Tidak ada, saya sendirian. Oh ya. Iya, asisten saya anak saya masih bayi, enggak, Pak. Alhamdulillah enggak. Nah, Soalnya alhamdulillah ada suami saya yang bantu. Jadi saling support. Jadi apabila saya nggak bisa, jadi suami saya yang bantu. yang buat dimsumnya itu. Iya. Oh, gitu. Ya, ya sama sebenarnya dengan saya ketika istri saya jual sandwich, saya membantu Mbak. Oh gitu, Nah, Pak. Bisnis gitu. sandwich ya. Ya, istri saya Mbak. Kalau saya tidak bisa buat sandwich. Nah, gini Mbak, eh kita berpikir bahwa bisnis franchise ini kan banyak tumbang Mbak, banyak Iya. tumbang. Jadi orang-orang sudah beli franchise-nya, tiba-tiba 2 bulan maksimal 3 bulan lah sudah Tutup. tutup begitu. Ini apakah jadi apa buat saya? Pemikiran juga buat sampean agar supaya eh, yang beli produk sampean itu tidak patah semangat karena itu, Mbak. Iya. Para franchiser saya awalnya 1 bulan kan saya training dulu. Maksudnya saya training online. Hmm. Jadi gimana caranya teman-teman itu semangat dalam jualannya. Ada beberapa franchiser saya yang tutup sementara karena bukan karena dia sepi pengunjung, cuma ada kendala kerja. Dia sambil kerja, terus dia jadi Nggak mungkin fokus ya. nggak fokus ya sama jualannya. Tapi untuk sementara ini masih belum ada kendala-kendala yang sepi pengunjung. Kalau pasti ada di ada satu kota itu katanya sepi pengunjung dan banyak pesaing. Oh, justru banyak pesaing. Banyak pesaing. Dan itu saya bilang ke franchiser saya itu di sini juga ada pesaing juga dan kadang saya juga sepi pengunjung. Cuman kalau diikuti terus dengan arus yang seperti ini, ya nggak bisa lama buka Betul, betul. dimsum nom-nomnya ini. Kita bisa buka ini dengan lama dengan cara ya ada produk baru. Sudah saya kasih produk baru, makanya ini masih uji coba di salah satu kota itu mau apa enggak dengan produk baru itu, rame apa enggak. Kalau nanti rame kan pasti dimsumnya juga mengikuti rame. Itu rame. Iya. Untuk Kayak gitu. franchise bisa buka rahasia harga nggak sampean? Kalau franchise saya ada paketan, Pak. Ada paket bronze, silver, sama gold. Kalau yang bronze itu untuk bahan bakunya aja, cuma dimsumnya aja. Hmm. Resep saus dari saya.
itu Oke. rahasia Ya, sebenarnya. betul, harus sampean. Nah, untuk brunch itu peralatan sama bahan baku. Kenapa kok saya ada paketan kayak gitu biar para UMKM baru itu mau membuka dimsum ini Hmm. dengan cara harga yang murah itu. Hmm. 2.500.000 sudah 14 varian. Udah ada Semuanya. termasuk alatnya? Alatnya enggak, bahannya Enggak, aja. banyak aja. Iya. Kalau sama alatnya itu 4 juta. Hmm. Itu sama alatnya. Semua udah kompor, kelakat bambu, eh banner, semua displaying itu saya semua, Pak. Oh gitu ya, 4.500.000. 4 juta. 4 juta. Mm-mm. Itu Kalau yang sama boot itu hanya 6 juta aja. hanya 6 juta. Untuk Probolinggo sendiri tertutup ya untuk franchise Probolinggo ya. Untuk khusus kota nih, Mbak. Iya, sistem saya itu franchise-nya itu satu kota, satu Franchise. franchiser. Oh gitu. Berarti Probolinggo enggak? Probolinggo saya, Pak. Enggak, mama ada lagi kan ya? Enggak, Enggak. masih saya. Oh gitu. Iya, Oke, kalau oke. yang Keraksan sudah ada. Sudah Di ada. Keraksan ruame. Hmm. Alhamdulillah beliau buka 2 tempat kan. Jadinya rame banget di Keraksan. Iya, menurut saya sudah punya 8 franchiser itu kan sudah bagus, Pak. Iya, betul. Dan jalan berapa tahun itu, Alhamdulillah. Pak? Belum 1 tahun, Pak. Oh, belum 1 tahun ya? Saya masih tahun 2019 akhir Oktober. Mulainya. Buka, iya. Mulainya dimsum ini. Iya, betul. Oh, iya, iya. Ya, ya bersyukur ya. Ya, Alhamdulillah. alhamdulillah lah. Langkahnya bukan pelan-pelan, tapi langsung ke urusan franchise. Itu Iya, kan tidak alhamdulillah. gampang, Mbak, Iya, mengatur itu. betul. Memang harus Harus betul belajar juga. butuh belajar, butuh manajemen. Nah, gini Mbak, namanya bisnis itu kan tidak selalu untung, Iya, betul. karena juga ada buntungnya. Pernah enggak itu, Pak? Sepanjang hidup sampean lah. Untuk saat ini ya pernah. Hmm. Pasti gagal itu juga pernah, Pak. Hmm. Cuman alhamdulillah semasa seperti apa kejadian seperti itu ada orang tua dan dulu di pondok juga itu sodakoh dikencangkan kalau pengen meningkat lagi Gitu. Iya. Ya. Nah, untuk dimsum ini, Mbak, ini kan memang makanan Jepang kalau sudah dengar ya. Iya. Namanya makanan Jepang. Itu terinspirasi melihat film Jepang atau gimana sampean? Oh enggak, Pak. Inspirasi pertama memang kesukaan saya, terus yang kedua itu teman saya yang satu partner ganteng-ganteng takoyaki waktu Waktu kuliah dulu. kuliah. Nah, itu dia juga berjualan juga. Nah, ini yang buat saya menarik, yang membuat saya menggugah hati dan pikiran. Jadi saya buka juga dimsum itu. Nah, itu saya tanya-tanya juga ke teman saya itu. Nah, itu dia ya ngasih tahu step-stepnya. Terus pokoknya aku yakin kamu bisa gitu. Makanya langsung yaudah wes langsung bismillah saya buka juga di Probolinggo. Cuma saya bilang Probolinggo beda sama Malang. Kalau Malang itu kota besar dan dia itu banyak peluang besar di sana. Yes pokoknya kamu coba aja, Fang. Soalnya kan nggak tahu rezeki itu gimana. Langsung ya dia langsung itu memberikan step-stepnya agar saya buka juga. Iya. Namanya beda tapi bukan cabangnya di bukan Malang juga, bukan. Ya, saya buka sendiri. Beda nama juga pastinya beda rasa. Iya, kalau dia ada 3 sambal malah sekarang. 3 saus. Kalau saya masih cuma 1. Ya, semoga berkembang lah. Nah, gini Mbak, banyak orang-orang di Probolinggo ini atau anak-anak muda Probolinggo mencoba bisnis. Ya, betul. Mencoba bisnis kuliner, bisnis banyak bisnis yang dilakukan oleh anak-anak muda sekarang gitu, Mbak. Nah, untuk Mbak Eva ada enggak pengalaman kalau lagi buntung waktu itu harus bagaimana? Terus agar untung tuh bagaimana dan agar bertahan tuh bagaimana? Agar bertahan dan agar berjalan lagi, itu saya mengadakan inovasi produk sama promo.
Oh, promo. Iya. Jadi ketika promo-promo makanan, terus promo dapat minuman juga, itu yang membuat berjalan lagi, Pak. Oh, sih, bentar. Promo itu bukan promosi di jalan-jalan, bukan ya? Promo produk ya? Promo produk. Promo Jadi produk. misalnya harganya semisal 30.000 bisa diturunkan sampai 25.000 sampai 15.000. Memang itu merugikan buat saya, tapi Hmm. saya kembalikan lagi untuk sodako saya untuk gimana caranya bisa berjalan lagi gitu. Oh, iya, iya, iya. Ya, menarik ya, tapi memang tidak gampang, Pak, untuk Iya, bersedekah. Memang butuh butuh keikhlasan dan butuh pemikiran yang jernih tuh, Pak. Kadang-kadang orang bersedekah itu kan mengharap sesuatu, Pak. iya betul. Itu yang agak lama turun rezekinya menurut saya begitu sih. Nah, untuk urusan dimsum nom-nom ini kan berarti di Probolinggo bisa langsung beli di rumah. Iya, langsung aja online di WA saya aja. Oh, Itu kalau tadi di rumah ada mana, Mbak? di Jalan Mas Trip Gang Strawberry. Gang Strawberry. Bisa ke sana kan ya berarti ya? Bisa. Ya. Bisa Jadi kalau saat ini take away aja. Jadi pesan lewat handphone, nanti saya WA kalau udah selesai nanti bisa langsung diambil. Kalau dulu masih bisa milih-milih di rumah. Kalau sekarang udah physical distancing kan di gang saya itu, Pak. Jadinya nggak hmm, bisa masuk orang-orang itu di rumah. sembarangan udah bisa masuk ya. Iya. Iya, begitu kawan, cerita dari Mbak Eva. Mbak Eva ini dulu pernah jadi atlet bola basket, Mbak ya? Saya basket, Pak. Atlet Wih, basket. keren ya. Awalnya volley, Hmm. lalu eh, ditarik sama pelatih basket saya. Jadi ini saling bentrok. Jadi saya di tengah-tengah Hmm. disuruh milih kamu basket atau volley. Sama orang tua, ada orang tua saya juga di sana. Saya milih basket soalnya lebih menantang. Iya. Kalau basket sampai membela kota Probolinggo ya, kontingen, Mbak Ya, ya? alhamdulillah ya. Sampai ke kejuaraan daerah kayak Kejurda, Popda, Porprov itu Oh, pernah sama ini gitu ya? Kejurda Oh, ya keren pernah. ya. Sampai terakhir apa, Mbak? Saya terakhir SMA itu Popda, Cuma satu ya? SMA 1. Dan cuma satu SMA aja yang dipilih. Maksudnya? Dari kan ada SMA, SMK, STM, Hmm. Mater D. Hmm. Nah, itu ada yang masuk tim Probolinggo cuma SMA, dari SMA itu cuma SMA 1 itu saya itu. Yang dari SMA. Iya, Yang lainnya kan ada kan dari SMK. dari SMK Hmm. kebanyakan. Tim ya? Iya, Tim ya? timnya. Kebanyakan dari 8 itu SMK semua, SMK 1. Oh ya, semea ya waktu Iya, itu. semuanya itu memang mengungguli dulu. Hmm. 8 orang dia masuk. Karena aku wedoke ngono, Mbak. Iya, bener. Iya. Iya. Itu yang terakhir meraih medali apa, Pak? Menyumbangkan medali apa untuk kota? Alhamdulillah perunggu, Pak. Oh, perunggu ya? Iya. Ya hebat menurut saya. Kalau basket Se-Jawa lah, Timur. sejatim. Kalau basket Sejati. bagus. Karena memang ada kota-kota besar, Pak, yang Iya. tim basketnya juga tidak kalah Iya, betul. menterengnya begitu. Itu Surabaya, kita Malang. semifinal itu ngelawan Banyuwangi kan nggak salah. Justru Banyuwangi ya? Banyuwangi memang bagus, Pak, dari dulu Oh, basketnya ya? basketnya. Banyuwangi, Surabaya, Saya tidak Sidoarjo. mikir lah ketika tanding basket dodolan opo di lapangan basket. Enggak, Pak. Oh iya ya, enggak. Lah iya kan bisa aja, Pak. Enggak, kalau basket saya kayaknya lebih fokus ke basketnya, Pak. Oh iya. Passion sih. Enggak, karena memang eh otak dagangnya di mana-mana hidup, Pak. Ya. Siapa tahu ketika basket ya dodolan esta, dodolan apa begitu. Bisa Ya, saja. pop mie gitu ya, Pak. Ya, pop mie seperti itu. Karena memang mulai dari kecil kan memang ceritanya kan suka dodolan gitu. Iya, betul. Tapi Ya, kalau lagi basket enggak sih, enggak kepikiran jualan. Kepikirannya gimana caranya menang gitu. tapi Beda. waktu SMA kan jualan arloji itu sama Iya, jam tangan. jam Ya? tangan, Pak, saya. Oke. Nah, begitu teman-teman inspirasi dari Mbak Eva Aulia. Betul. Iya, betul. Aulia. Iya, Eva Aulia Azhari. Eh, dulu atlet bola basket tim Kota Probolinggo. Eh, mulai kecil sudah dodolannya, mulai SD dodolan di sekolah. Di sekolahnya kan, Mbak ya? Iya, Di sekolahnya dodolan ya kalau saya nyebut jelly lah, jelly atau agar-agar enggak ya? agar-agar Agar-agar.
SMP juga jualan jam tangan sampai SMA. Pokoknya ada OTW waktu itu dodolan tok lah. Sampai akhirnya kuliah pun jualan juga. Iya. Jadi tidak perlu malu Mbak ya untuk Iya, jual, jangan perlu malu lah. ya. Iya, bener. Oke. Jadi karena memang passionnya dodolan, maka urusan malu dibuang jauh-jauh dan akhirnya memang membuahkan hasil sampai sekarang. Namanya Dimsum Nom Nom. Coba dicek di IG-nya Dimsum Nom Nom. Bisa pesan di sana, Mbak ya? Bisa langsung nanti. Ada nomor WA-nya di IG. Di IG ya? ada. Ada. Alamannya juga ada. Jadi jangan percaya Mbaknya kalau dimsumnya enak. Coba aja beli, dicicipi, murah. 1000 dapat, Mbak ya? Harga mulai dari 1.000, Pak. Iya, mulai dari 1.000 ya. Jadi duit 10.000 oleh 10 ya, 10 macam. Iya, betul. Betul. Sama sausnya Mbak, 10.000 tuh ya. Iya, Pak. Oke. Free saus. Ya, free saus. Ya, inspirasi dari Mbak Eva ini memang harus kita tanam ya, bahwa tidak semuanya kegagalan itu harus patah dan kita menyerah. Pernah enggak gagal, Mbak? Sering, Pak. Nah, ini itu. Ada pepatah bilang kan, habiskan kegagalanmu di masa muda. Tuh, tambah gagal mana kan? Jangan, Pak. Iya. Jadi itu kata Mbak Eva, habiskan kegagalanmu di masa muda. Nah, setelah itu baru Anda menuai sukses. Iya. Ya. Jangan pernah bermimpi sukses kalau tidak pernah gagal. Pasti itu. Anda mau sukses, Anda harus gagal dulu. Takut gagal, jangan bermimpi sukses. Iya, Mbak, betul, Mbak? Iya, betul sekali. Betul. Jadi cobalah dimsumnya di IG-nya, beli 10.000 boleh, 15.000 boleh, 5.000 boleh. Saya Agus Salim di Inspirasi Siapa Dia, Dia Siapa, dan monggo Pak. Oh ya, dengan saya Eva Dauliasari. Dengan produknya. Dengan produk saya Dimsum Nom Nom. Ya. Jangan lupa cek di IG saya Dimsum Nom Nom. Ada nomor HP di sana, ya. Nomor WhatsApp, bisa order di sana juga. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NTV